Pada saat ini stasioner top pulser ya, kita baca ini top piston top pulser. Kita oke lur, kali ini di depanku ada bahan ya, mumpung ada bahan, kali ini aku akan membahas tentang pentingnya durasi pengapian, khususnya motor yang sudah up ya, atau sudah di upgrade. Apa itu? Simak terus lur. Jadi yang dimaksud titik top pulser atau top pulser ini lur, ini kan pulser red, ini dicari titik tengahnya. Di sini sudah saya garis, terus saya garis ini, terus kemudian tak garis di sini. Oke, dan ini sebagai penunjuk titik top pulsernya. Oke, langkah selanjutnya. Oke, jadi langkah selanjutnya kita sudah mengetahui top pulser, top piston, dan dial atau pulser berada di angka 0 ya penunjuknya. Untuk perlu diketahui lur, kalau pembacaan CDIDC itu yang dibaca itu belakang dulu, pelan langsam seiring bertambah ya, yang saya ulangi, yang dibaca belakang dulu kalau stasioner. Seiring bertambahnya RPM maka dia akan mulai naik derajatnya sesuai dengan CDI-nya, dan CDI saya pakai saat ini adalah CDI Mega Pro, dan kondisi ini imitasi. Pada saat ini kondisinya CDI imitasi punya Mega Pro. Oke lur, kita baca. Oke, kita baca ya. Sini sudah top pulser ya, kita baca ini top piston, top pulser. Kita putar ke sini lur ya, RR ini sampai penunjuk ini ketemu dengan tonjolan belakang ini ya. Sekali lagi, penunjuk ini top pulser ini ketemu tonjolan belakang ini. Berapakah derajat dia? Oke lur ya, di sini kurang lebih saya ini enggak saya garis ya lur, kurang lebih nih ya, ini sudah selur. Nah ini udah pas lur, nih udah sejajar ya, maaf gak tak garis sih. Lalu kita lihat di sini berapa derajat. Oke, di sini sekitar 12 lur ya, maaf kurang lebih nih. Nah saya pasin aja, kita lihat lagi ke sini. Oke lur, di sini kurang lebih itu 12 derajat pada saat stasioner. Terus paling puncak titik ledaknya itu kita taruh tonjolan tonjolan yang depan ini ketemu titik ini, kita putar lagi. Oke lur, saya tak pakai alat selur, terlalu maju. Nah kurang lebih sudah lurus. Di sini menunjukkan 35 derajat lur ya. Oke lur, ini tak ulangi, udah tak kayak garis ya. Ini hanya sebagai gambaran. Di sini sudah top. Oke, sana sudah top juga, kita paskan thread. Di sini angkanya lihat sendiri 12 lur ya. Terus di sini ketemu, teman-teman bisa praktek sendiri di rumah, lebih akurat, ini hanya sebagai gambaran. Dan di sini berapa derajat itu? 35 derajat. Oke, dengan melihat kondisi seperti ini ya, motor ini speknya 68 kalau saya lihat kayaknya. Saya soalnya juga gak ditugasi buat membongkar, cuman saya ada bahan, saya review sekalian. Di sini CDI Mega Pro dengan durasi 12 35 itu menurut saya buat yang sudah cukup pada saat diselah nggak jebret ya, dan sudah oke. Terus apa hubungannya antara derajat pengapian dengan rasio kompresi?
Oke lur, tak jelasin pelan-pelan, tak kasih gambaran kecilnya lur ya, yang ada pada kondisi motor ini. Ini kan pada saat putaran stasioner kan 12 lur ya, ini titik ini. Apabila ini ya, ini hanya sebagai contoh sekali lagi, pada saat ini stasioner atau putaran langsam, titik ledaknya itu ada di 12 derajat ya. Nah, apabila kamu mundurkan atau kamu geser menjadi 9 derajat atau ke belakang, intinya 9 derajat, biasanya si motor ini akan mengalami bawahnya itu agak geleler atau bisa dikatakan agak berat, soalnya pengapiannya mundur. Dan sebaliknya, apabila awalnya 12 misalnya nih, terus kamu naikkan sampai ke 15, itu bawahnya akan liar sekali lur ya. Tak kasih gambaran kecilnya segitu. Akan tetapi omongan saya di awal itu hanya contoh, itu bukan paten, ini hanya gambaran. Derajat pengapian ini bekerja sama dengan rasio kompresi, dan rasio kompresi ini bekerja sama dengan krek as dan noken as. Oke, tak kasih gambaran lagi lur ya. Dan itu lur, rasio kompresi itu ada dua macam, rasio kompresi statis dan rasio kompresi dinamis. Rasio kompresi statis itu kalau bahasa saya adalah rasio kompresi palsu, dan rasio kompresi dinamis adalah rasio kompresi murni. Apa itu? Kapan-kapan tak bahas lur ya. Dan yang dipakai acuan itu adalah rasio kompresi dinamis atau rasio kompresi murni. Oke, ini ada sangkut pautnya dengan piston dan noken as dan krek as. Jadi nata durasi noken as ini adalah menunggu ini motor nyala dulu, ini jangan diubah dulu durasi pengapian. Rasain dulu motornya gimana. Apabila kok kamu sudah memaksimalkan di mesin kok masih belum ada perubahan, bawahnya kok terlalu liar, berarti yang belakang ini tambahin. Dan sebaliknya, dan apabila kok bawahnya kurang greget atau kurang sentekannya kurang lur ya, jadi di belakang ini dipotong. Nah, makanya nata ini enggak ada permanennya, tergantung feeling atau rasa masing-masing lur ya menurutku. Oke, apabila kok sudah memaksimalkan di mesin ya, misalnya pengen bawahnya enak, atasnya enak, di sini udah doprak enggak ketemu, kamu larilah ke sini. Semisal awalnya ini 12 ya, kok rasanya masih lembut, kurang greget, ibaratnya kalau di motor ini potong ini belakang ini, majuin derajatnya misalnya dari 12 ke 15. Jadi memajukan pengapian dan memundurkan pengapian itu ada efeknya. Gambaran sederhananya lur, ibaratnya ya, kalau terlalu maju pengapian, terlalu durasinya terlalu besar, biasanya akan terjadi krek ngeritik biasanya, ini bukan paten ya. Dan sebaliknya, pengapian mundur itu motor awet tapi biasanya lembut geleler, modelnya gitu. Nah, dari gambaran ini teman-teman bisa riset di mesin teman-teman. Ini hanya gambaran ya, enggak paten. Ini adalah batu loncatan buat memahami mesin. Sak ngertiku ngono lur. Jadi nota durasi iki beda-beda, beda CDI beda karakter motor beda, intinya gitu. Oke, semoga menjadi gambaran lur ya.
Kapan-kapan tak bahas rasio kompresi murni dan palsu. Oke, terima kasih.